Selamat datang di Nalaris. Coba deh bayangkan sejenak. Anda lagi asyik-asyiknya memantau portofolio saham, tiba-tiba sebagian aset Anda hilang begitu saja. Bukan, ini bukan karena market lagi anjlok atau salah pencet jual, tapi karena aset Anda itu diambil alih oleh negara. Dulu mungkin ini kedengarannya kayak plot film thriller keuangan ya, tapi sekarang ini adalah sebuah realitas baru yang harus dihadapi oleh semua investor di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau yang kita kenal sebagai DJP sekarang punya wewenang baru yang sangat kuat, menyita dan menjual saham milik Anda untuk melunasi utang pajak. Nah, ini bukan perubahan kecil. Ini adalah pergeseran fundamental yang benar-benar mengubah cara kita memandang risiko investasi. Di pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas, kita akan bedah sampai ke akarnya soal aturan baru ini, langkah demi langkah. Kita akan telusuri kenapa sih aturan ini ada, gimana persisnya proses penyitaan itu berjalan, dan yang paling penting, apa dampaknya buat keamanan investasi Anda dan saya. Kalau Anda punya saham, meskipun cuma satu lot, informasi ini super krusial. Jadi, siapkan diri Anda, kita mulai. Oke, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Coba jujur, tanyakan ke diri sendiri. Punya investasi saham? Pasti banyak yang punya. Pertanyaan lanjutannya yang sekarang jadi jauh lebih penting. Bagaimana status pajak Anda? Udah lapor SPT? Ada tunggakan? Nah, pertanyaan ini sekarang bukan lagi sekedar formalitas tahunan, tapi jadi penentu nasib investasi Anda. Kenapa? Karena kalau Anda adalah salah satu dari jutaan investor di Bursa Efek Indonesia, ada sebuah peraturan baru dari DJP yang suka tidak suka wajib hukumnya untuk Anda pahami. Ini bukan sekedar pembaruan prosedur, ini adalah perubahan mendasar yang membangun jembatan langsung antara kewajiban pajak Anda dengan keamanan aset saham yang Anda kumpulkan susah payah. Dan inilah inti dari semua pembicaraan kita. Aturan mainnya resmi berubah. Pemerintah Indonesia dengan dasar hukum yang jelas dan kuat, sekarang bisa melakukan apa yang disebut sebagai penagihan aktif langsung ke aset Anda di pasar modal. Maksudnya begini, kalau dulu DJP mau menagih utang pajak, mereka mungkin akan menyasar aset-aset yang lebih konvensional ya, seperti rumah, tanah, atau mobil. Tapi sekarang jangkauan mereka meluas. Portofolio saham Anda, yang mungkin selama ini Anda anggap aman di dalam akun sekuritas, kini masuk dalam radar. Mereka bisa membekukannya, menyitanya secara resmi, dan kalau utang pajak tetap tidak dilunasi, mereka bisa menjualnya di bursa. Ini adalah sebuah babak baru dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, khususnya di sektor pasar modal. Mungkin sekarang di benak Anda muncul banyak pertanyaan. Kenapa harus sekarang? Kenapa saham yang tadinya seolah tak tersentuh di rekening efek tiba-tiba jadi target? Apa sih yang mendorong DJP mengambil langkah sebesar ini? Nah, di bagian ini kita akan coba memahami logikanya. Kita akan lihat lebih dekat alasan dibalik kebijakan ini yang secara efektif menjadikan saham sebagai salah satu objek yang bisa dijangkau untuk penagihan pajak. Sebenarnya kalau kita telusuri, dasar pemikirannya itu sangat fundamental dan sederhana. Kutipan dari Direktur Humas DJP, Ibu Rosmauli, ini menjelaskan semuanya. Beliau bilang, pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan terhadap harta kekayaan milik penanggung pajak yang sah secara hukum. Kuncinya ada di frasa semua harta kekayaan. Jadi, ini bukan soal DJP tiba-tiba mau mengincar investor, bukan. Ini soal konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Selama ini, aset seperti tabungan di bank, deposito, properti, itu kan sudah jadi objek sita yang wajar. Nah, DJP melihat bahwa nilai kekayaan yang tersimpan dalam bentuk saham itu bisa sangat signifikan. Jadi, akan aneh kalau aset berharga seperti saham ini justru kebal hukum. Memasukkan saham ke dalam daftar aset sitaan adalah langkah logis untuk menutup celah tersebut. Intinya, di mana ada kekayaan, di situ negara bisa hadir untuk menagih kewajiban. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang paling teknis, tapi ini juga yang paling penting untuk Anda ketahui. Bagaimana sebenarnya proses penyitaan ini berjalan di lapangan? Penting banget untuk dicatat ya, ini bukan proses yang serampangan atau penyitaan instan kayak di film-film. DJP sudah merancang sebuah alur yang sangat terstruktur, berlapis, dan punya beberapa tahapan yang jelas. Proses ini sebenarnya juga memberi beberapa checkpoints atau kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan masalahnya sebelum sampai ke tahap akhir, yaitu penjualan paksa. Mari kita bedah satu persatu dari awal sampai akhir, dari pemblokiran sampai lelang. Semua dimulai dari data. Langkah pertama, DJP akan secara resmi meminta data kepemilikan saham seorang penunggak pajak ke KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Data yang diminta itu lengkap, mulai dari SID atau nomor identitas tunggal investor sampai rincian saham apa saja yang dimiliki dan berapa jumlahnya. Nah, setelah data ini valid, langkah kedua adalah DJP melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengeluarkan perintah pemblokiran.
Dan ini poin yang sangat krusial. Yang diblokir itu bukan cuma lembar sahamnya, tapi juga dana tunai yang ada di rekening dana nasabah atau RDN Anda. Tujuannya jelas untuk mengunci total aset di sekuritas agar tidak bisa dijual, ditarik, atau dipindahkan. Sebagai bukti hukum yang sah, langkah ketiga adalah KSEI dan Bank Kustodian akan membuat berita acara pemblokiran yang resmi. Sekarang kita harus bedakan dengan jelas dua istilah ini, pemblokiran dan penyitaan. Ini fundamental sekali bedanya. Pemblokiran itu adalah langkah pengamanan. Anggap saja ini seperti lampu kuning. Aset Anda secara hukum masih milik Anda, tapi Anda dikunci, tidak bisa melakukan transaksi apapun terhadapnya. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius dari negara. Nah, jika setelah pemblokiran ini utang pajak masih juga belum dilunasi, barulah prosesnya naik level ke tahap lampu merah, yaitu penyitaan formal. Tindakan penyitaan ini tidak dilakukan oleh sembarang orang. Ini dilakukan oleh pejabat resmi negara yang disebut juru sita pajak. Mereka punya wewenang hukum untuk melakukan eksekusi aset. Jadi, ini adalah langkah yang jauh lebih serius. Angka ini, 14 hari, adalah momen paling krusial dalam seluruh proses ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Setelah juru sita pajak secara resmi menerbitkan surat perintah sita, sebuah jendela waktu selama 14 hari kalender akan terbuka. Selama 2 minggu inilah, wajib pajak diberikan kesempatan pamungkas untuk menyelesaikan semuanya. Apa yang harus dilunasi bukan cuma pokok utang pajaknya ya, tapi juga seluruh biaya penagihan yang sudah timbul. Jika dalam 14 hari ini semua lunas, proses akan berhenti di sini, sita akan dicabut. Tapi, jika 14 hari ini terlewat begitu saja, tanpa ada pelunasan, maka pintu kesempatan itu tertutup. DJP akan melanjutkan ke fase eksekusi akhir. Jika tenggat waktu 14 hari itu terlewat, inilah yang akan terjadi selanjutnya. Pertama, DJP akan memerintahkan penjualan saham sitaan. Prosesnya transparan kok, dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan sekuritas. Harganya pun diatur, minimal harus sama dengan harga pembukaan pasar pada hari itu, jadi bukan dijual obral. Kedua, hasil penjualannya akan langsung dialokasikan untuk membayar semua kewajiban. Urutannya jelas, mulai dari biaya jasa broker, biaya penagihan oleh DJP, baru kemudian sisanya untuk melunasi pokok utang pajak. Nah, poin pentingnya ada di langkah ketiga, dan ini menunjukkan prinsip keadilan. Aturan ini tegas menyatakan bahwa negara hanya boleh mengambil sesuai dengan haknya. Jadi, jika setelah semua utang dan biaya lunas ternyata masih ada sisa dana, atau mungkin ada sisa saham yang tidak perlu dijual, DJP wajib hukumnya untuk mengembalikan semua kelebihan itu kepada wajib pajak. Nah, sebuah kebijakan sebesar ini tentu tidak muncul dari ruang hampa. Pasti ada landasan hukum yang jadi payungnya, dan pasti menimbulkan reaksi dari para pelaku utama di pasar modal kita. Sekarang, mari kita lihat apa saja dasar hukum yang melegitimasi kewenangan baru DJP ini, dan bagaimana respons dari institusi-institusi penting seperti KSEI dan Bursa Efek Indonesia. Tentu saja, kebijakan ini punya fondasi hukum yang sangat kokoh. Payung hukum utamanya atau peraturan induknya adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 61 tahun 2023. Tapi, karena pasar modal itu punya mekanisme yang unik dan rumit, dibutuhkan aturan teknis yang lebih spesifik. Nah, aturan teknis inilah yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Per 26-PJ-2025. Peraturan inilah yang menjadi semacam buku panduan atau Standard Operating Procedure bagi DJP dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan saham. Dan perlu dicatat, aturan ini semua efektif berlaku sejak tanggal 31 Desember 2025. Lalu, bagaimana pasar merespons? Apakah ada penolakan? Ternyata tidak. Institusi-institusi kunci di pasar modal kita justru menunjukkan dukungan. Kutipan dari Direktur Utama KSEI, Bapak Samsul Hidayat, ini sangat jelas. Beliau menyatakan bahwa KSEI sebagai lembaga penyimpan data investor akan tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Bahkan beliau melihat ini sebagai langkah positif yang akan memperkuat tata kelola pasar modal secara keseluruhan. Pandangan serupa juga datang dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ini adalah sinyal yang sangat penting, karena ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur dan operasional pasar, semuanya sudah siap. Ada keselarasan antara regulator pajak dengan regulator pasar modal untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih taat hukum. Sampai di sini, kita sudah membahas kenapa dan bagaimana. Sekarang, kita tiba di bagian yang paling krusial bagi kita semua sebagai investor. Lalu, apa artinya ini buat saya? Di bagian ini kita akan fokus pada implikasi praktisnya, yaitu bagaimana aturan ini menciptakan sebuah dimensi risiko baru yang wajib kita pertimbangkan dalam setiap keputusan investasi dan pengelolaan keuangan kita.
Slide ini menyajikannya dengan sangat jelas dan tidak bisa lebih gamblang lagi. Sekarang ada dua jalur yang sangat berbeda bagi investor di Indonesia. Jalur pertama, untuk Anda yang patuh pajak, lapor SPT tepat waktu, bayar pajak sesuai kewajiban. Bagi Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aset investasi Anda di pasar modal tetap aman, terlindungi, dan tidak akan diganggu-gugat. Anda bisa tidur nyenyak. Tapi, ada jalur kedua, yaitu bagi mereka yang berada di jalur penunggakan pajak. Bagi Anda, situasinya berbalik 180 derajat. Aset saham yang Anda miliki kini terpapar pada sebuah resiko baru yang sangat nyata. Resiko diblokir, disita, dan dijual paksa oleh negara. Pemisahan ini sangat tegas, hitam di atas putih. Oke, jadi kalau kita harus merangkum semua pembahasan panjang ini menjadi 3 poin kunci yang harus Anda bawa pulang, inilah dia. Pertama, kepatuhan pajak bukan lagi sekedar urusan administrasi yang terpisah. Sekarang urusan pajak adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko investasi Anda, sama pentingnya dengan analisis fundamental atau teknikal. Kedua, aturan ini adalah bukti nyata betapa kuatnya integrasi data antara DJP, OJK, dan KSEI. Artinya, semua data keuangan Anda semakin transparan dan terhubung, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dan yang ketiga, yang paling penting, lupakan ilusi bahwa aset saham adalah sebuah benteng aman yang tidak bisa ditembus oleh penagihan pajak. Benteng itu kini telah runtuh. Pada akhirnya teman-teman, perkembangan ini secara fundamental telah mengikat erat antara kepatuhan kita sebagai wajib pajak dengan keamanan finansial kita sebagai investor. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Aturan ini bukan hanya soal bagaimana negara menagih pajak, tapi juga tentang menanamkan sebuah kesadaran baru bahwa menjadi investor yang cerdas juga berarti harus menjadi warga negara yang taat. Nah, dengan ini kami dari Nalaris ingin menutup penjelasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan adanya aturan baru ini, bagaimana cara Anda memandang dan mengelola risiko investasi ke depannya? Apakah ada strategi yang akan Anda ubah? Coba tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, mari kita diskusi. Jika penjelasan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Malaris agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya, dan bagikan video ini ke teman-teman investor Anda. Terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir.